Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, channel Yuson Jawa sing apa anane. Oke dulur, di video kali ini saya akan ngevlog ini tentang buka bersama ya acara Ibnu dan IPPNU Ranting Grogol Singonegaran Kediri. Jadi hari ini saya dapat undangan, nggak ngerti sih kata sih, untuk memberi motivasi untuk para Ibnu dan IPPNU di sini. Tetapi ya enggak apa-apa, kita sambil buka bersama. Jadi untuk melihat kegiatannya tetap pantengin. Tapi jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. Assalamualaikum. Ya Allah, tikus. Ustadz ya. Lah kok pes nyamil urung maghrib iki. Assalamualaikum. Nanti golongannya sapa jenenge? Iki Hermawan. Dek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran mengupakan kalian memajukan Ibnu IPPNU Ranting Grogol iki. Amin. Dan mas-mas pembina sebelumnya untuk mendampingi kalian, membimbing dan mengarahkan pengurus yang baru, karena pengurus yang baru kurang pengalamannya. Oke, pulang nyuwun. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat, kepada PAT Ibnu IPP Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan rekan-rekan kita. Visi dan misi saya menjadikan Ranting Grogol sebagai organisasi yang tertata dalam pelaksanaan program kerja dan melanjutkan program kerja yang belum terasa, menjadikan organisasi yang aktif dan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Yang saya hormati pengurus PAC Ranting Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang saya hormati kakak-kakak pembina, khususnya Mas Ahmad Ibnu dan juga Mas Fikri serta Mas Alwi. Yang saya hormati para pengurus Ibnu IPPNU Ranting Grogol, baik lama ataupun yang baru. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas berkah rahmat dan rahmat Allah
kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Shalawat ma'asalam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya doa, tadi kan disuruh doa, tapi juga disuruh minta memberi motivasi. Sebetulnya tidak banyak motivasi yang akan saya sampaikan, cuman ada beberapa hal yang mungkin sampean perlu ketahui. Yang pertama, terlepas ini bulan Ramadan, karena ini tadi temanya adalah IPNU dan IPPNU, sebuah organisasi, pesan saya yaitu satu, sempatkan waktu kalian untuk mengurusi yang namanya organisasi IPNU IPPNU. Karena apa? Karena organisasi IPNU IPPNU itu kan merupakan salah satu organisasi terkecil dalam ke-NU-an, di mana itu digunakan untuk pembelajaran bagi para generasi Nahdlatul Ulama. Jadi NU kuwi sing ngurusi atau sing membina, sing melakukan semuanya sampean-sampean kabeh. Jadi nak sampean dari kecil kok nggak ada yang namanya latihan organisasi, ya Islam itu akan kalah ke depannya. Kalau kita coba lihat di luar sana, banyak sekali sekarang itu organisasi-organisasi yang kecil mulai berkembang. Bahkan organisasi motor CB dan lain sebagainya itu ada, ya benda. Ada itu. Vespa juga ada. Tidak hanya itu, organisasi sing apa jenenge sing cangkruk ngopi itu loh ada. Ayo ngopi iki malam Jumat itu ada. Ya benda. Lah, itu semua kan organisasi-organisasi sing tidak berbau agama. Nah, ketika organisasi sing berbau agama itu tidak ada sing mengelola, terus agama Islam itu sopo sing bakal ngurusi? Agak sampean-sampean kabeh. Coba sadurunge sampean ada IPNU IPPNU tahun kemarin, teng desane sampean itu khususnya anak muda itu ada nggak kegiatan Islami? Nggak ada kan? Karena apa? Karena ya memang nggak ada yang ngurusi. Cah cilik itu nggak ada yang ngurusi. Nah, kalau sampai nggak ada berpikir untuk berorganisasi, ya kedepannya itu sopo sing bakal ngurusi agama Islam. Yo masa iki ada Pak D, enek Bude sing iso. Yo nak tahun ke depan terus sopo, nak misalkan beliau sudah meninggal, nak nggak ada generasi penerusnya. Nah, mulai tak suwun sampean kabeh itu sekarang latihan berorganisasi. Wah, organisasi ini sampai pertemuan berapa kali toh? Apakah setiap hari? Enggak toh? Enggak. Seminggu sekali? Yo enggak. Ya orang. 2 minggu sekali, yaitu kalau sampai sepakat membuat acara setiap 2 minggu sekali. Kalau kita bandingkan sampai ngopi karo koncone dolanan game online itu berapa kali itu? Sampai bendino cangkruk ngopi karo koncone nang warung wifi itu berapa kali? Seimbang enggak ketika sampai itu ketemu koncone ngeten-ngeten iki? Enggak seimbang belas. Ngeten iki pas ada acara cuma 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Jadi saya rasa sampai harus mempunyai jiwa apa ya? Ngempanke itu memberi waktu untuk sampean berorganisasi. Yang ngopi oleh cangkruk misalkan game bareng-bareng boleh, cuma ya kita ingat kita juga punya organisasi yang namanya IPNU dan IPPNU. Jadi diurep-urep enak pas wae kegiatan diusahne melu, diusahne kegiatan yang lain, jadwal-jadwal sing karo koncone sing biasane dolan nang ndi iki nak iki pas ketepaan hari acara, misalkan ada acara IPNU IPPNU tadibaan ataupun yang lainnya, sorry bro,
aku gak iso soalnya nanti joku enek acara Ibnu IPB NU itu nyengkak nih. Jadi misalkan apa ini janjian karo koncone itu sampai harus bisa mengatur jadwal kapan dolan ngambil koncone, kapan melu organisasi, itu seperti itu. Itu satu. Jadi sampai harus bisa melatih diri, mempunyai jiwa berorganisasi. Apa tuh keuntungannya? Salah satunya di antaranya ngeten iki, sampai bisa belajar mempunyai mental yang baik. Maksudnya bagaimana? Contoh kayak misalkan Mas Jaka tadi ngomong nang depan. Ketika dia tidak punya kesempatan untuk belajar ngomong di depan ini, dia gak iso. Soalnya pondredeg ngomong itu gak bisa diatur. Piye ben iso runtut 1 2 3 itu juga latihan. Karena apa? Karena ketika sampean misalkan pakai omong, jatah misalkan bocah cerewet akeh omongnya, tapi akeh omongnya pas nalika nge-game ambek cangkruk ngopi ngono kae. Tapi ketika kon maju ngene iki belum tentu bisa ngomong. Beda ngomong karo oyah di acara tidak resmi kami resmi itu beda. Itu juga latihan. Sampai MC itu juga perlu latihan. Gak iso sampai MC acara sing siji kok ngene gak iso. Nak muni ngono iku pas nang Jogo kok digawe acara sing pertama kok pembukaan kok sing keloro kok pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kuwi nek nang jogo gak formal bisa, tapi nek maju apakah seperti itu? Kan tidak. Semuanya itu butuh yang namanya latihan. Lah latihan ngono kuwi sampai dapatkan yo enek nang organisasi, nang sekolah apa sampai diwarai latihan MC? Enggak toh? Nang sekolah apa sampai diwarai latihan qiraat juga ndak ada. Tibaan ndak ada. Enek nang yo pas tengen iki. Sampai isone yo nak sering melu terus sering diperhatekne suwe-suwe yo iso. Jangan sampai nggak tahu melo organisasi, yo gak iso. Piye dari MC iki piye to? Gak iso. Kon sambutan ngene iki nek gak tahu melo organisasi yo gak bisa. Itu namanya salah satu keuntungan dari ikut yang namanya organisasi. Jadi nyempatne dan yo sampai belajar ngomong. Terus pesan saya dari pengurus yang lama kemarin itu, pengurus lamanya siapa? Ketuanya? Mas Hanafi, terus IPWNU Mbak Gitara. Nah, dan juga segenap pengurus lama lainnya seperti Mbak Pinky, Mbak Ilun, Mas Yoga, Mas Rio dan lain sebagainya, Mas Luki juga. Pesan saya adalah ketika sekarang sampai sudah mempunyai pengurus baru, pesan saya ojo sampean tinggal langsung. Maksudnya bagaimana? Ketika aku harus lepas tangan, kan aku bukan pengurus lagi, kan misalnya pengurus baru sampai wajib berlepas tangan langsung ngesakno adik-adik, karena apa? Mereka juga butuh yang namanya latihan. Latihan itu bagaimana? Ibaratnya cah cilik itu iso ngadeg yo direwangi dhisik. Cara latihan sepeda, apa iso bocah iku numpak sepeda dhewe nek ora ana sing ngelatih. Ya ora. Kira mboten. Ya. Akhire nak ketika ana sing ngelatih, sing asile gak iso malah iso. Kilo caranya numpak sepeda tuh gini. Cara misalkan pengurus baru itu ada kesusahan, kesulitan dalam membuat acara atau apa sampai warai. Contohnya misalkan, ini kita biasanya nggawe acara gini, oh ini lo caranya yang pertama awakmu kok sowan nang kene dhisik. Biasanya kan dikei saran. Dan nek wis dikei saran lagi seperti ini. Nah itu termasuk sampeyan niku marai pengurus baru. Contoh sambutan nih piye to Mas Yoga ngene lho, tak warai. Pertama yang penting sampai ini apa jenenge muji syukur nang ngene Gusti Allah, sing kedua nang ngene Kanjeng Nabi. Kok akhirnya ngene-ngene lah, itu juga termasuk sampean marai. Nah, ketika sampean marai nang ngene pengurus baru, sampean teng mriku juga dapat yang namanya amal jariyah. Amal jariyah itu amal yang tidak terputus. Cara sampean sok tinggal terus sampai misalkan Mbak kita lagi misalkan apa ini kuliah nang Surabaya misalkan, akhirnya kan nggak tahu melu toh. Nah sebelum sampai meninggalkan, nah iso itu adik-adik sampai diwarai. Piye ben April ketika sampai tinggal itu dia paham. Piye gerak-gerik kerja sebagai pengurus itu bagaimana. Nah ketika sampai yakin itu mereka sudah bisa, nah sampai meninggalkan itu aman. Jadi
cara sampean biyen sing memulai organisasi sampean juga itu ben organisasi ini sampean itu juga tetap maju, ben gak terpotong dengan ya aku gak iso ya aku kongkol tapi gak iso ke apa ae sing kudu tak lakoni. Nah itu juga termasuk tugas pengurus lama marai opo wae sing sekiranya perlu dilakukan oleh pengurus baru, entah dari perizinan, gawe surat, membuat acara dan lain sebagainya. Dan untuk pengurus baru saya rasa sampai juga jangan pernah yang namanya malu, canggung ataupun apapun itu untuk meminta saran atau nasihat kepada pengurus lama. Contoh misalkan Mbak Meli enek enek acara sing jenenge misalkan tibaan. Iki enek tibaan iki piye iki acarane ngene-ngene iki piye aku gak iso iki jaluke akikohan piye iki tibaan misalkan ya. Nah sampean nggak ngerti karena sampean misalkan nggak punya pengalaman. Nah nonton itu sampean jangan sungkan, jangan malu untuk tanya. Iya toh, nggak gawe acara piye dan lain sebagainya. Karena apa ya, malu bertanya sesat di jalan. Yo kanggone kabeh wae, misalkan ada apa-apa itu jangan malu untuk bertanya. Dan saya rasa untuk Mas siapa tadi namanya? Pandi ya dari pengurus PAC saya rasa mohon dibimbing adik-adiknya ya, maksudnya apa kekurangannya segera dievaluasi, apa keluh kesahnya agar bagaimana ya, agar memang organisasi IPPNU yang ada di situ bisa berkembang. Dan tak lupa saya sampaikan kepada pengurus baru untuk langkah awal ketika sampai menjabat sebagai pengurus baru, gak usah neko-neko, aku pengurus lama, aku pengurus baru, aku kudu apik saka pengurus lama. Misalnya biar Mas Hanafi kalau Mas Yoga cuma ibaan menurut sampai sebagai pengurus baru pokoknya aku kudu apik, gak usah. Sing pertama sampai kegiatan apa yang ada itu sampai perkuat dulu, api dulu dijalankan terlebih dahulu. Misalkan dari pengurus lama kegiatannya biasanya ngaji bareng atau limbaan bareng rutinitas, itu apa yang ada itu sampean lakukan terlebih dahulu, perkuat terlebih dahulu. Nah ketika apa yang ada itu sudah perkuat, baru sampean bisa mengembangkan dengan membuat program-program atau ide-ide baru, silakan. Jangan sampai sampean pengurus baru terus apa yang ada sampean ubah. Kalaupun sampean ubah, yang penting memang betul sampean yakin bisa lebih baik. Kalau belum yakin, apa yang ada itu dijalankan terlebih dahulu, dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah yakin bisa jalan, bisa kuat, baru boleh menambahkan program-program yang baru. Saya rasa itu pesan-pesan yang dapat saya sampaikan ya. Tetap pertahankan organisasi IPPNU sebagai wadah sampean belajar untuk berorganisasi. Sing sekretaris yo belajar piye ampe bisa mengadministrasi dengan baik. Sing bendara juga latihan nyimpen duitnya wong akeh itu piye keluar maksudnya juga latihan. Sampai kan juga belum pernah seperti itu. Sebagai pengurus, ketua piye ben organisasinya itu bisa berjalan, itu juga berusaha berpikir. Yang lainnya juga tetap mensupport, ojo aku gak pengurus terus ditinggal. Itu jangan sampai seperti itu, karena semuanya itu juga saling berkesinambungan. Dan satu lagi terakhir untuk pengurus baru, kalau misalkan sampean ada masalah yang sekiranya itu sedikit besar, sampai bisa berkomunikasi dengan saya atau Mas Ibnu atau Mas Fikri. Biasanya Mbak Fitara atau Mas juga itu sering WA saya, Mas ini ada seperti ini, seperti gimana. Nah itu biasanya minta saran. Nah itu sampai jangan sungkan, tidak apa-apa. Karena apa ya, karena saya sendiri kan istilahnya kan untuk domisili kan sudah tidak di sini lagi, karena memang kuliahnya alhamdulillah sudah selesai, jadi sudah tidak bertempat tinggal di sini. Jadi kalau misalkan sekiranya ada masalah yang sedikit besar tidak mendapatkan solusi, boleh sampai
menghubungi saya, entah itu dari segi saran ataupun apa seperti itu. Dan sampai pun juga boleh apa ya istilahnya itu mengkonfirmasi saya bila kalian menghendaki istilahnya ngajak Mas Masih, Mas Ibnu, Mas Vicky untuk bergabung di organisasi sampean boleh. Cuman ya pesan saya kalau mau ada acara itu jangan terlalu mendadak ya konfirmasinya. Karena apa ya? Karena Masnya kan istilahnya itu sudah mulai kerja dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya harap organisasi IPNU dan IPPNU di lingkungan Grogol bisa semakin kuat dan juga bisa berkembang. Al-Fatihah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Enggak podo tak? Regi kan enak regi. Kada. Aku pengen nyoteng cah iki lho. Dengaran melu. Berapa kali gak tau melu. Ya kan? Nanti gak tau melu. Nanti takoni. Sampai nanti dia gak melu ngono. Jawabannya kan anu Mas, anu opo? Ora jelas kok.
Oke dulur, semenuai video ini doanya adalah semoga ranting Ibnu IPPN, semoga organisasi Ibnu IPPNU Ranting Grogol semakin berkembang, semakin jaya dan semakin berjaya pokoknya. Oke, demikian dari video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.